Saya pernah sakit 7 bulan. Ketika obat-obatan sudah purna selesai, tapi kok nggak ada perubahan. Tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Karena waktu sakit, saya buru-buru naik motor ke kamar mandi, merangkak. Itu sebelum kenal munajat? Iya, merangkak. Ini istri saya bisa ditanya. Ini istri saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini saya bersama salah satu pengamal kitab munajat, di mana kitab tersebut sudah diakui keampuhannya dan kedahsyatannya, doa terbaik seluruh dunia. Dan berada di samping saya adalah, silahkan diperkenalkan diri, bagaimana proses pengenalan munajat. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasim Ilyas, biasa dipanggil Ustadz Hasim, pengasuh pesantren El Huda, Tambun, Bekasi. Saya pengamal kitab munajat karya Kiai Syarif yang begitu ampuh di mata saya, Barokah Al-Munajat. Saya pernah sakit 7 bulan. Bentar Kiai, itu pertama kali mengenal munajat itu di mana Kiai? Saya sebetulnya sudah lama tahu lewat YouTube, lewat teman-teman, udah lama tahu. Cuma ketika saya sakit, itu perintah langsung Kiai Syarif, karena kebetulan saya ngundang Kiai Syarif waktu itu ceramah di pesantren. Saya nggak bisa duduk di bawah, begini di depan, di atas, kata Kiai Syarif di bawah, karena saya nggak bisa duduk di bawah, nggak kuat, pasti jatuh nanti. Sakitnya begitu parahnya. Itu diagnosis dokter apa? Secara medis itu paru-paru, secara medis paru-paru. Tetapi ketika obat-obatan sudah purna selesai, tapi kok nggak ada perubahan, tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Nah, maka atas instruksi Kiai Syarif, munajat harus dibaca di rumah saya. Dan santri-santri pada suka dari Bekasi itu beberapa kali bermunajat, membacakan munajat di tempat saya. Dan ada juga santri Kiai Syarif yang khusus nangani saya hampir 1 bulan. Atas berkat rahmat Allah melalui munajat, kitab munajat itu bisa dilihat sekarang saya. Masya Allah, Masya Allah. Ente bisa ngelihat saya kayak orang nggak pernah sakit, ya kan? Alhamdulillah saya masih aktivitas 24 jam, nggak ada masalah. Kebetulan tadi sowan Kiai Syarif juga sangat bahagia beliau. Dan ini semua barokah munajat karya Kiai Syarif. Yang paling dirasakan setelah kenal munajat, terus mengamalkan munajat itu apa gitu Kiai? Secara fisik saya sehat. Aktivitas saya 24 jam. Saya bisa pulang ke, saya aslinya orang Tuban, Jawa Timur. Itu bisa PP saya naik mobil. Masya Allah. Sampai bingung orang itu, kok Pak Ustadz kok nggak ada lelahnya. Karena waktu sakit, saya buru-buru naik motor ke kamar mandi, merangkak. Itu sebelum kenal munajat? Iya, merangkak. Ini istri saya bisa ditanya. Ini istri saya nih. Saya mohon maaf di kamar mandi merangkak, Mas. Itu selama berapa tahun itu prosesnya? Hampir 7 bulan. 7 bulan. Naik motor nggak bisa apa-apa udah. Kalau ngajar tapi saya tetap semangat. Walaupun dipapah kanan kiri, yes oke, saya masih berangkat ke pesantren. Tapi pulang geletak lagi kata orang Jawa di kamar tidur. Berapa lama itu ngamalan kitab munajat dari proses sakit sampai merasakan ada perubahan itu? Yang kontinu saya sebulan pertama itu. Sebulan pertama itu kontinu. Dibaca terus bawa air, dibaca bareng-bareng. Itu kontinu sekali. Nah, setelah itu perubahan pelan-pelan terjadi pada diri saya. Secara fisik? Fisik. Terus secara saya punya pesantren, alhamdulillah pesantren saya nggak pernah berhenti beraktivitas. Pesantren saya mirip pesantren Kiai Syarif di tengah-tengah perumahan. Pemukiman warga? Pemukiman. Dan gak main-main, saya bikin lantai 4 sudah selesai, sekarang bikin lantai 4 lagi. Nah, itu diantaranya munajat Kiai Syarif Rahman.
adakah jamaah ataupun orang lain yang memang sudah merasakan munajat selain kiai mungkin? Kebetulan santri-santri saya juga saya ajarkan waktu itu juga ditinggalkan buku-buku munajat dari tim Pada Suka, dan saya itu juga saya bagikan, maka banyak yang mengamalkan, dan alhamdulillah hati yang penting itu kan, hati kita. Kalau fisik yes oke, tapi kalau hatinya rusak bagaimana? Maka ketentraman, ketenangan, itulah yang diajarkan munajat lewat Kiai Syarif. Alhamdulillah, jadi sehat itu ada dua, zahir wa batin. Fisik sehat, ruhnya sehat. Nah itu yang penting. Terus setelah didiagnosa tadi kan paru-paru itu, setelah ini sudah sehat secara fisik, kembali periksa ke dokter, apa dari analisa dokter? Setelah dianalisa dokter, saya cek ke dokter, katanya udah hilang, gak ada apa-apa. Hilang. Hilang, sehat walafiat. Ya sekarang secara manusiawi saya setiap bulan tetap kontrol secara manusiawi, secara ilmu kedokteran kita juga nggak boleh lupa itu. Munajat jalan terus, ilmu dokter jalan terus. Jadi sinergi antara ilmu Allah sama ilmu dokter yang pada hakikatnya dipraktekin dokter, walaupun pada hakikatnya semua ilmu Allah, tapi wasilah munajat semuanya yes oke. Nah pesan buat kita semua, ya majelis dimanapun Anda berada, mungkin ada pesan dari salah satu pengamal yang memang benar-benar merasakan langsung. Silahkan. Yang pertama pesan saya, deketin kiai nomor satu. Kiai itu nomor satu. Jadi walaupun nakal-nakal dikit nggak apa-apa lah. Kayak ente kan nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Yang dipanggil kiai nggak datang, kecuali Kiai Syarif. Jadi itu no problem. Satu, ya deketin kiai. Jalisil ulama, deketin kiai. Yang kedua, jangan cuma dekat, tapi amalia, perilaku kiai itu diikutin. Kita kan pengen selamat, kadang-kadang cuma cinta doang. Ya cinta itu kan perlu pengorbanan. Pengorbanannya apa? Mengikuti apa haliah kiai, apa pekerjaan kiai, apa wiridan kiai, kita ikutin. Dan wabil khusus Kiai Syarif punya munajat. Nah ini tentunya orang-orang yang menginginkan kebahagiaan zahir batin, fisiknya sehat, batinnya sehat, tentunya tidak ada salahnya dicoba melalui munajat Kiai Syarif. Insya Allah bablas susai. Bablas susai. Orang bablas angin, bablas susai. Artinya bahagia zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin. Satu lagi lupa tadi. Waktu Kiai baca itu di waktu kapan? Setelah maghrib kah, ataukah malam kah, ataukah khusus untuk Kiai sendiri? Waktu itu apa malam apa malam? Setiap malam. Ya setiap malam. Wabil khusus waktu itu bulan puasa ya. Jadi saya nggak kuat terawih itu 1 bulan nggak kuat terawih saya. Padahal saya ini imam besar. Iya, tapi bukan Habib Rizik ya. Tapi imam besar, maksudnya imam besar saya. Jangan salah paham nanti. Imam besar pesantren saya. Saya ngimamin, bukan imam besar Masjid Istiqlal lagi. Ya jangan salah, imam besar di pesantren saya itu ngimamin tarawih itu sebulan full. Itu waktu saya sakit ngeletak nggak kuat sama sekali. Maka setiap malam kita amalkan munajat. Berarti waktunya setiap malam itu kan? Setiap malam, tapi tentunya ya nggak harus seperti saya. Bisa jadi longgarnya kapan untuk jamaah yang lain, teman-teman yang lain. Asal satu syaratnya istiqomah. Maka Allah paling senang kalau kita mengerjakan sesuatu itu istiqomah. Itu yang mungkin kita cari, Mas. Terima kasih. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Ki? Sama-sama.